kajian Islam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lebih parah lagi Bapak Ibu TikTok bareng anak di dalam lah. Haula wala. Ini emang bener-bener negeri ini negeri dagelan bener-bener ya. Ya mau bilang apa, kita jadi nggak punya ulama kalau orang-orang kayak begini ya. Jangan sampai kejebak dalam hal-hal yang seperti ini nih, nggak diperbolehkan ya. Nah jadi biar bagaimanapun juga ini kita disuruh banyak di rumah gitu lah, apalagi zaman fitnah seperti ini, sehingga punya kesempatan banyak nih. Idza waqa'al fitan alaika iltizam bi baitikum. Kalau lagi banyak fitnah seperti ini, kalian banyak di rumah. Kenapa? Karena kalau di rumah kalian bisa maksimal dalam berbuat baik. Ya, kalau di luar lain hal nanti. Begitu pula kayak kondisi virus yang menyebar dari zaman Rasul, dikatakan kalau terjadi virus pada sebuah tempat, ya, maka yang paling baik adalah kitanya tidak keluar dari tempat tersebut, tidak masuk ke tempat yang ada wabah virus itu. Nah, kondisi rumah juga sama. Kalau sekarang lagi banyak virus, karena kan di kita masih nggak ada transparan nih. Orientasi kita cuma apa, pariwisata, akhirnya mengorbankan rakyat resikonya kan ya. Bahaya sekali ini. Sementara kita tahu semua negeri sudah menutup akses, kita malah ngebuka. Aduh, ini kalau nggak buru-buru diambil sikap, takutnya negeri ini pecah temberang nih. Orang nggak kuat nanti lama-lama ya. Khawatirnya seperti itu. Nah, kenyataan ini kita praktekkan di rumah kita aja dulu deh. Kalau nggak penting-penting benar, asan di rumah. Karena kita yang tahu rumah bersih atau enggak. Udah nggak usah berebut kita beli masker. Asan masker yang kita punya. Ya, belajar pakai nikob perempuan lebih baik, lebih bagus ya. Karena kadang-kadang orang sekarang ini sibuk dengan masker ya. Padahal kita nggak tahu masker juga daur ulang atau ada hal-hal negatif yang dimaksimalkan dalam masker tersebut. Ya, bukan berarti kita melarang beli masker, beli aja nggak ada masalah juga, halal tuh barang itu. Tapi kan bukan pencegahan yang utama ya. Emang dia pakai masker, emang virus nggak bisa belok, kan bisa belok kalau dia mau gitu loh. Kayak bodoh tuh virus gitu lah. Ini virus jenius, ya negeri yang jeniusnya bisa hancur apalagi sekedar masker doang kan gitu ya. Asalnya. Jangan, bukan begitu. Justru kalau yang paling baik kembali ke sunnah Rasul. Beliau perintahkan kita untuk sadar bahwa virus itu makhluk yang Allah ciptakan. Allah sudah bilang man ada liwalian faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku. Allah bilang begitu. Makhlukku mana saja menyakiti kekasihku perang melawan aku. Saya respect dari kerajaan Saudi kemarin sempat bicara dan saya dengarkan apa yang dia ucapkan. Dia katakan kami nggak pernah takut dengan virus, dengan penyakit apapun. Kalaupun kami stop masuknya turis, padahal income pertama kami turis. Kami rugi, cuma kami nggak mau kalian tertular di sini. Belum lagi banyaknya orang-orang bodoh yang mencium Ka'bah. Penularan paling gampang. Dan memang yang Ka'bah yang bisa dicium kan cuma Hajar Aswad, betul? Sementara penularan virus dari ciuman. Dalam Islam apa? Berisarat cukup. Kalian nggak mau dibilangin berisarat cukup. Maka dibikin apa? Dibikinlah sterilisasi. Di dekat Ka'bah itu nggak boleh dipakai tawaf karena khawatirnya kalian tertular. Tapi jahatnya juga ada yang ngevlog ke tempat sepi. Lihat, Ka'bah pun sepi. Innalillah. Saya nyaksin banget kemarin di Nabawi itu. Ada orang ngevlog ke tempat yang kosong. Lihat, bahkan Nabawi juga tidak ada jamaah sholat. Innalillah. No, sebelah sono, no, penuh. Heran, seneng banget hancur gitu ya. Kita makanya jangan gede di sosmed, percaya aja. Padahal maksudnya itu betul. Nah, buat kita praktekin aja di rumah. Ya, kalau memang bakal tertular dan khawatir, tolong kembalikan kepada hukum asal. Virus ini ada yang mencipta Allah. Innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau rubah, berubah. Kun fayakun kata Allah. Nah, kita mesti dekat sama Allah. Makanya zikir pagi petang jangan putus. Bismillahirrahmanirrahim ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu dibaca terus setiap hari ya. Kemudian dengerin di atas profesor ini ada manusia mulia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita ini mengatakan alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'il sam. Konsumsi jinten hitam habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Ini mah percaya nama tukang jamu, betul. Ya betul, mungkin ya jamu-jamuan. Cuma Nabi ngomong lebih diopenin nih. Nabi ngomong lebih ini banyak tumpang tindih, orang yang aji mumpung banyak nih, money oriented soalnya kan. Langsung apa yang bisa ditawarin nih gitu. Orang Islam mah nggak terkecoh punya Nabi. Nabi bilang minum habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut.
Nabi yang ngomong apa dia bohong? Lah, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berkata wahyu. Sehingga antum kalau minum habatus sauda tiap hari, pahala sunnah udah pasti. Sembuh izin Allah. Syukur-syukur kalau lebih yakin lagi konsumsi 7 butir ajwa. Masya Allah, kurma ajwa. Coba ini Nabi yang ngomong. Jadi nggak usah sibuk sama masker, Masya Allah. Ya boleh pakai, bukan enggak. Karena masker kita pakai kan untuk debu, untuk apa, manfaatnya banyak. Atau sekalian kita pertontonkan, lihat. Tuh kan, Islam udah nyuruh pakai masker dari dulu tuh, pakai niqab. Cuma pada bandel ya, Masya Allah. Nunggu corona dulu pada tutup, apa susah jalan. Yang lebih unik lagi ada yang pakai cadar nggak pakai kerudung, siapa tuh gitu ya. Maksain tuh orangnya. Ya, udah deh, banyakan di rumah deh. Ya. Nasihat yang ke-16. Teliti dalam mengamati anggota keluarga. Nah, ini kita kalau orang dulu sih, saya mah gede di Betawi deh, saya nggak tahu pakai bahasa yang pas apa deh. Kalau bahasa orang Betawi bilang urusan anak jangan kedip. Iya, paham ya? Urusan anak jangan kedip. Jangan, karena kita kedip aja anak ada yang dia kerjain. Dia seger depan mata kita, dia sakit depan mata. Harus begitu. Ya, nanti kalau kita udah tua, anak-anak kita nggak bisa begitu tuh. Dulu kau sakit di depan mama, nak. Dulu kau sehat, mama senang, nak. Dulu kau dandan, mama yang dandan, mama kenalin sama banyak orang, nak. Sekarang ya Allah, mama sakit, kamu di mana? Nggak ada yang tanya mama kenapa. Dulu ada merah di pipimu, mama tanya kenapa nih merah nih. Tanya, tadi ke ini, ke itu. Kamu nggak tahu mama kena minyak panas ketika masak. Kalian nggak ada yang tahu. Didik mereka seperti itu. Urusan anak jangan kedip. Apalagi sekarang. Ada kayak yang duga kemarin. Anak perempuan lucu, manis, pakai gunung bisa membunuh anak kecil coba. Sekarang nggak ketebak. Belum lagi penculikan. Ya, ini tumpang tindih nih masalah. Ini banyak fitnah sudah. Ya. Kalau sudah begini jangan jauh dari Allah. Kita butuh Allah. Jangan-jangan keenakan main TikTok. Aduh. Masalah lagi banyak, malah bercandaan ya. Entar akhirnya kita ketulah sendiri kalau udah begitu. Jangan, anak jangan kedip lah. Ini ada perubahan nih, anak udah mulai kuning-kuning kukunya ngerokok nih. Ini anak udah mulai nih, matanya agak kedip-kedip kena sarap apa nih. Jangan-jangan orang kena narkoba. Ini anak ini bergaul sama siapa? Ini udah sibuk main rambut nih, mohak nih, betul ya. Cepak kiri kanan atas panjang nih, ada masalah apa nih? Mulai tuh cari tuh. Nih mulai nih si anak gak berani natap wajah orang tua nih, kenapa? Lihat. Jangan-jangan sudah mulai terikat dengan temannya di luar sana. Siapa temannya di luar sana? Ya, karena banyak kerusakan di luar, banyak sekali kerusakan di luar. Ya, itu handphone udah nggak perlu. Kalau memang harus juga itu hari libur depan mata kita mainnya. Jangan merasa aman nih urusan masak air, anak dikasih handphone. Nyuci anak dikasih handphone. Rugi. Akhirnya anak ngelihat yang nggak penting. Apalagi sekarang iklan kan macam-macam. Yang kita buka apa, yang keluar apa. Ya kalau kita istighfar, anak kan penasaran apa nih. Ada yang dilihat kemaksiatan. Nah, terdidiklah dengan visualisasi kemaksiatan. Jadilah anak yang siap bermaksiat di usia dini. Kita ngurut dada. Ya Allah, ini anak kenapa begini? Ya, kenapa begini? Situ yang didik. Ya. Teliti mengamati anggota keluarga. Suami bukan cuma sekedar anak, ibunya juga harus dilihatin. Karena al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah yang utama untuk anak-anaknya. Kita pengen punya anak yang pintar, yang cerdas, madrasahnya siapa dulu? Ya madrasahnya bagaimana? Mau belajar gak madrasahnya? Sekarang bersyukur alhamdulillah, anak sekolah, ibu sekolah sekarang Pak, alhamdulillah Pak. Ya kajian di Al-Azhar sini, kajian di beberapa tempat tuh kajian ibu-ibu apa yang nganter anak sekarang alhamdulillah. Makanya jangan dilarang kalau mereka pada mau kajian, ada ilmu tambahan. Bapak berangkat kerja, ibu antar anak, izin nanti selama nganter aku ada kajian sebentar, aku balik ke rumah sini nanti insyaallah ya. Itu lebih baik semuanya belajar. Kan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu. Ahafizu an dai'ahu hatta yus'ala rajulu an ahli baiti. Sesungguhnya Allah ini adalah yang akan bertanya tentang setiap pemimpin akan apa yang dia pimpin. Apakah dia melecehkan kepemimpinannya atau dia bertanggung jawab atas rumahnya sendiri. Jadi mutlak banyak hadis yang menjelaskan tentang ini.
Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu. Allah bakal tanya suami tentang rumah tangganya. Allah bakal tanya istri tentang rumah tangga suaminya. Nah, jangan sampai nggak diperhatikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahasa buku ini yang pertama, yakni pengawasan itu hendaknya dengan diam-diam. Jadi jangan kayak kita nonton TV atau nonton film, polisi ketahuan sama penjahat. Ya macan dua, macan tiga. Ya kata penjahat ya ketahuan sama polisi gitu ya. Kalau spyan tuh diem-diem, jangan ketahuan. Nah, jadi kita kadang-kadang kalau lagi nonton TV itu suka ketahuan nih polisi nih penjahat gitu lah. Padahal kalau kita mau jadi orang yang hebat ya jangan gampang kebaca. Apa kata Aisyah? Andai tidak ada yang mengenal diriku, lebih aman gitu lah. Kita bisa memantau orang dengan mudah. Ya, tolong kalau mengawasi jangan sampai ketahuan diem-diem. Jangan merubah. Ya kita berteman sama anak, kita korek dia dalam obrolan kita sampai kita tahu. Tapi juga jangan gampang terpancing, gampang terwarnai kalau tahu dia berbuat salah. Karena nggak mungkin ada api kalau nggak ada asap. Pun sebaliknya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi anak berbuat salah ada sebabnya. Kan kalau handphone nggak boleh, kenapa anak saya suka handphone? Dia nggak tahu loh, tiap hari lihat bapaknya main handphone, ibunya main handphone. Masa anak nggak penasaran? Masa bapak ibu main handphone, anak main talenan? Kan nggak mungkin gitu loh. Ini anak ada masalah berarti. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang dia lakukan. Orang dulu nggak ada yang main HP, orang nggak ada pakai HP, kan gitu ya. Orang sekarang semua. Saya semalam ada cabut pen di dokter ya. Saya ketawa geli sama Ferry sama istri saya yang nganter semalam itu. Saya bilang no, sepanjang orang jadi pasien no, semua katanya mentuk. Entar ini dokter yang manggil daripada nggak ngopenin nih katanya. Kita masuk aja diam-diam dia bilang. Heran, segitu cintanya sama handphone dilihatin no. Buka, tutup, buka. Kagak masuk WA. Ini buka WhatsApp, tutup lagi, buka, nanya, ini gak ada yang masuk. Bukan orang penting, apa yang mau WhatsApp situ? Heran, buka, tutup. Itu kan nguntungin yang punya WhatsApp ya. Yang kedua, tidak untuk menakut-nakuti. Iya, jangan sampai didik anak ini dengan kebiasaan syirik. Ntar mama pulang, lu diempus lu tuh. Tuh bayangin mamanya datang becaling, betanduk. Biarin mama bilangin sama papa nanti. Kamu tahu papa kamu kalau udah ngamuk. Sebulan kamu ngomong. Kebayang sebulan gak ngomong sama papa gimana. Gak boleh. Menakut-nakut itu gak boleh. Didik mereka untuk beriman dengan cara yang baik. Ya, kamu takut sama Allah sayang ya. Mama gak lihat kamu di balik dinding sedang apa, Allah Maha tahu loh ya. Biasakan gitu. Walaupun kamu terhukum ingat di malaikat kiri nanti. Di akhirat bakal panjang nanti urusannya. Jelaskan. Terlanjur dia berbuat salah sini, istighfar nak. Kenapa mak istighfar? Dalam Islam kalau orang berbuat salah istighfar, minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Didik, bukan dipukul, diempos, takut-takutin, bukan. Didik mereka supaya paham, jangan ditakut-takutin. Nanti anak kita punya mental penakut. Kalau ditakutin ayahnya galak, mamanya galak, kelihatan. Jadi biker lihat polisi. Apaan SIM lengkap, helm pakai, masih takut juga. Dari kecil dididik pengecut. Ya, dididik takut kan orang kalau nggak berbuat salah harusnya kan tenang-tenang saja ya. Yang ketiga, agar anak-anak tidak merasa kehilangan kepercayaan diri. Ya, kita mengawasi juga membebaskan dia untuk berkarya. Karena anak itu kan explorer ya, dia betul-betul mengeksplor apa yang dia pengen. Ya lepaslah. Ya, makanya kalau bikin rumah atau kalau punya rumah usahakan jangan jauh dari alam. Biar anak dekat sama alam. Zaman kita kecil dulu ya tahun 70-an, 80-an kita bisa ngeliat tuh ada balang, ada jangkrik, ada kadal, ada kodok. Jangan sampai anak lihatnya di buku gambar doang. Kalau saya sengaja saya piara kambing, saya piara macam-macamnya burung apa. Saya lepas anak-anak yang mau naik kambing, biarin panggil si dorang apa-apa dah. Yang penting dia nih. Dia jadi si bolang gitu lah. Jadi anak tahu, ngerti ini bahaya. Kita liatin aja. Nanti kalau lagi enggak kita ingetin, jangan sayang ini enggak boleh, ini bahaya, ini. Dia berkarya. Ya, jangan makanya kalau dibilang homeschooling itu bagus buat anak. Lebih fokus, cuma kurang bergaul. Jadi kalau terpaksa anak di homeschooling, ajak gaul ketika libur.
Bawa ke panti asuhan, bawa ke kampung, bawa kemana. Bukan bawa ke mall. Udah homeschooling, bawa ke mall. Lah kapan bisa gaul? Akhirnya jadi pemimpin bertemannya sama komunis yang gak jelas, remeng urusannya. Banyak orang baik gak ditemenin malah dimusuhin. Banyak orang gak baik malah ditemenin. Kenapa? Didikan yang salah. Didikan yang betul sejak dini. Mereka harus tahu mana baik, mana buruk. Mereka pun harus tahu mana kebaikan di antara sekian banyak yang baik, keburukan dari sekian banyak yang buruk. Terdidik sejak dini, punya furqan, kemampuan membedakan. Ya, orang yang beramal soleh dengan kebaikan yang betul-betul dalam Islam, yaj'alahum furqanan. Yaj'alakum furqanan, akan diberikan kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian dalam menasihati dan memberi hukuman, hendaknya memperhatikan umur, pengetahuan, dan tingkat kesalahan yang mereka lakukan. Iya, ini levelnya beda-beda ini. Ya, kalau orang anak kecil berbuat salah, usianya berapa dulu? Kalau usianya usia anak-anak, ya dicontohkan saja bahwa itu nggak boleh. Anak sedang nyoret-nyoret tembok, jangan dipukul tangannya. Ya, tawarkan saja buku gambar yang baru. Dia akan pindah kok ke buku gambar yang baru. Gak usah banyak ngomong. Gak usah diomelin. Ini anak 3 tahun nyoret tembok. Dengar ya. Ini cat harganya. Inden lagi, inden. Inden disebut 3 tahun. Inden apa mah inden? Ini juga orang tuanya juga sih ya. Ngomong sama anak kecil, ngomong-ngomong harga cat gitu loh. Jangan ngomong sama yang udah lebih dewasa gitu juga. Si kakak sering main handphone, anak gadis gitu. Sini sayang. Kalau kamu sering lihat handphone nanti kamu nyesel. Ada kejadian yang kamu gak pengen, rugi gara-gara ini. Ya, adik kamu di mana sekarang? Ya aku gak tahu tuh kan. Nah, handphone bisa dibeli nak. Adik hilang kita gak tahu di mana nak. Jelasin baik-baik. Nah, kalau sering dikasih pengertian namanya musyawarah itu. Yang sudah gede, sudah ngayap, yang sudah bisa ngedebat orang tuanya. Sekali-kali duduk manis sini, ajak ngomong. Ya, mama senang lihat kamu sudah dewasa. Ya, papa juga senang lihat kamu sudah bisa gantiin dia insya Allah ya. Kita cuma khawatir dulu waktu kamu sakit, kamu tuh gak pernah jauh dari kita. Sekarang kalau kamu banyak di luar, jarang pulang, kita sakit siapa yang deket sama kita. Didik, hatinya diambil. Ya, papa banting tulang, berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret tiap hari. Sampai punya macam-macam. Buat siapa kalau bukan buat kalian? Ya, tolonglah kamu ngerti ya. Ayahmu bukan ayahmu yang 20 tahun yang lalu. Ya. Ayahmu bukan ayahmu yang dulu yang masih segar. Banyak sekarang sudah lemah ayah. Ayah pengen kamu sering-sering tanya ayah. Ayah senang ditanya. Selo aja sih. Pak gimana pak, sehat pak? Cukup. Asal kamu tahu informasinya. Masya Allah, diajak dialog. Bukan diajak ribut terus, bukan. Dibawa lah. Sekali-sekali ajak jalan lah. Karena kan bahasanya wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Jadikan dia sahabat. Saya pribadi, saya praktekkan sama anak-anak saya praktekkan. Apalagi sama yang gede ya, ketika mau tidur saya peluk dulu, saya ajak ngobrol, saya ciumin, saya minta maaf kalau hari ini Buya punya salah sama kamu ya. Malam pun kita bangun jam 2, setengah 3, keliling ke kamar anak doain. Karena kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi, betul? Ini kan fitnah macam-macam ya, fitnah virus, fitnah pembunuhan yang nggak jelas, mutilasi, organ dijual. Ini kalau kita merembayangin kayak begini, waduh hipertensi urusannya kita. Kita pengen kembalikan semua ke Allah. Nah, Allah yang bakal jaga. Ya, kita mulai paham lah tentang itu ya. Tip yang kelima, ya, hindari dari melakukan penelitian mendalam yang berdampak negatif. Jadi kalau kita sudah tahu si anak yang satu banyak berbuat salah, jangan jadi detektif. Dia mulu yang dicurigain. Jangan. Ini anak punya masalah seperti asap yang pasti ada apinya. Pasti, nggak mungkin. Ya, kalau sampai dia mengulang, ada sesuatu yang kurang buat dia. Istilahnya kalau makan satu sepiring cukup, yang lain yang dia nggak cukup lah ya. Memang mau apa ukurannya memang begitu. Ya, memang betul kadang-kadang kita orang tua itu yang kita ingat anak yang punya masalah. Kajian Islam.